Pejuang Hamas secara besar-besaran turun ke medan perang di Jabaliyah, Gaza Utara, menargetkan Humvee militer Israel dengan rudal anti-tank hingga menyebabkan 2 IDF tewas lainnya kritis. Mengutip Al-Mayadin pada 3 Juni, hal ini dilaporkan oleh media Israel pada Senin 2 Juni 2025 malam. Dilaporkan bahwa insiden ini terjadi di tengah konfrontasi yang sedang berlangsung. Laporan awal menyebut bahwa akibat serangan perlawanan menyebabkan 2 IDF tewas dan beberapa lainnya terluka. Digambarkan sebagai bagian dari peristiwa yang melibatkan perlawanan besar-besaran. Sementara itu, dalam pernyataan resmi Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas memberikan konfirmasi, menyatakan bahwa para pejuang mereka terlibat dalam pertempuran langsung dengan tentara Israel di sebelah timur kamp pengungsi Jabaliyah, menegaskan bahwa mereka menimbulkan korban langsung pada pasukan yang sedang bergerak maju. Amerika Serikat menarik ratusan pasukan seusai diperintah Pentagon, mengklaim bahwa misi Support Site Green Village di Suriah ditutup. Mengutip Al Arabiya pada 3 Juni, hal ini diumumkan oleh seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat dengan tanpa disebutkan namanya pada Senin 2 Juni 2025. Dia menyatakan bahwa sekira 500 tentara sudah ditarik keberadaannya dalam beberapa minggu terakhir. Sekaligus menyatakan bahwa beberapa pangkalan Amerika Serikat telah diserahkan kepada pasukan Demokratik Suriah atau SDF atau ditutup. Pejabat itu juga mengatakan bahwa sejumlah pasukan telah dikerahkan ke tempat lain. Selain itu, Fox News juga melaporkan bahwa Mission Support Site Green Village di Suriah resmi ditutup. Bahkan disebutkan bahwa pangkalan ketiga juga dikosongkan. Diketahui aksi penarikan pasukan ini dilakukan usai adanya pengumuman dari Kepala Juru Bicara Pentagon Sean Parnell tentang konsolidasi pasukan pada bulan April. Rudal balistik hipersonik Yaman dilaporkan telah membuat 160 lokasi di seluruh Israel kacau. Dikabarkan bahwa sirine berbunyi di Yerusalem hingga Tel Aviv Raya pada Senin 2 Juni 2025 malam. Mengutip Palestine Chronicle pada 3 Juni, saluran 12 Israel melaporkan penghentian lalu lintas udara di Bandara Ben Gurion menyusul peluncuran rudal dari Yaman. Diklaim bahwa Komando Front Dalam Negeri Israel mengumumkan bahwa sirine berbunyi di 160 lokasi di seluruh Israel. Sementara itu, militer Israel mengklaim telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman pada Senin 2 Juni malam tersebut. Sumber-sumber Israel lainnya juga melaporkan bahwa sirine berbunyi di Yerusalem hingga Tel Aviv Raya. Terkini, polisi Israel juga menyatakan mereka sedang menangani pecahan rudal yang berhasil dicegat dan jatuh di kawasan permukiman di Yerusalem. Di satu sisi, juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut dengan menyebutnya operasi militer kualitatif, serta mengindikasikan bahwa Ansarallah Yaman berupaya memberlakukan larangan penuh terhadap lalu lintas udara sebagai bagian dari tanggapannya terhadap agresi Israel di jalur Gaza. Juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Saree mengumumkan larangan penuh lalu lintas udara bagi Israel. Terkini lebih banyak rudal balistik Zulfikar Yaman hantam tanah Tel Aviv. Mengutip Al-Mayadin pada 3 Juni, hal ini diumumkan oleh Saree dalam pernyataannya pada Senin 2 Juni 2025. Mengumumkan bahwa pejuangnya telah melaksanakan serangan rudal balistik menargetkan Bandara Ben Gurion di Tel Aviv lagi. Diklaim sebagai tanggapan atas agresi Israel yang sedang berlangsung terhadap Gaza dan pelanggaran di Masjid Al-Aqsa. Saree mengonfirmasi bahwa serangannya itu berhasil mengenai sasaran dengan tepat, memaksa 4 juta warga Israel mengungsi dan mengganggu lalu lintas udara di bandara. Pernyataan ini disebut sebagai respons terhadap kejahatan genosida dan kelaparan di Gaza serta penodaan di Masjid Al-Aqsa, menekankan solidaritas dengan rakyat Palestina dan faksi-faksi bersenjata yang melawan pasukan Israel. Tentara IDF berikan bukti dan menuding Hamas sebagai dalang penembakan massal di pusat distribusi bantuan di Rafah, Gaza Selatan. Mengutip Tribun News pada 3 Juni, pemberian bukti dilakukan oleh IDF lewat video yang diunggahnya pada 1 Juni 2025. Menurut pernyataan IDF, mereka tidak menargetkan warga sipil
dan menyatakan Hamaslah yang menembaki kerumunan warga yang tengah mengantri bantuan. Untuk meyakinkan publik, IDF merilis rekaman video yang diklaim menunjukkan individu bersenjata sedang menembaki warga sipil dari jarak dekat. IDF menuliskan bahwa gambar drone memperlihatkan penembak di Gaza menembaki warga sipil yang ingin mendapatkan bantuan. Di satu sisi, seorang saksi mata mengklaim militer Israel menembaki kerumunan sebelum fajar. Lokasinya sekitar 1 km dari pusat distribusi bantuan GHF yang didukung Amerika Serikat dan Israel. Namun, GHF membantah adanya kekerasan, menyatakan bahwa pihaknya telah mendistribusikan 16 truk bantuan dengan lancar, menyebut laporan mengenai korban jiwa dan luka-luka dalam jumlah besar sebagai informasi yang tidak benar. Mohamed Sabri Soliman, 45 tahun, si pelempar bom Molotov ke pawai pro-Israel di Colorado, Amerika Serikat, telah ditangkap. Menurut dokumen resmi pengadilan, Soliman mengakui ingin membunuh seluruh orang Zionis. Mengutip Tribun News, pada 3 Juni, video pelemparan bom Molotov dengan target demonstran pro-Israel beredar di media sosial. Lokasi aksi terjadi di sebuah mal terbuka di Colorado dan dilakukan pada 2 Juni 2025 waktu setempat. Aparat menemukan 16 bom Molotov yang sudah disiapkan Soliman di dekat lokasi kejadian. Terkini Soliman sudah menghadapi persidangan secara online di penjara Boulder County dengan mengenakan pakaian berwarna oranye. Soliman mengaku aksinya telah direncanakan sejak setahun lalu dan akan dilakukan usai kelulusan putrinya. Dalam dokumen pengadilan, ia menyatakan ingin membunuh semua orang Zionis. Sementara itu, polisi menyebut Soliman menyamar sebagai tukang kebun untuk mendekati pawai demonstran pro pembebasan sandera Israel tersebut. Unit rahasia IDF Force 100 disebut telah terekam kamera melakukan pelecehan seksual. Videonya bocor ke publik dan korban dilaporkan meninggal dunia. Mengutip Palestine Chronicle pada 3 Juni, hal ini diungkap oleh seorang prajurit cadangan yang bertugas di fasilitas detaiman Pusat Penahanan Israel kepada Haaretz pada Sabtu 31 Mei 2025 lalu. Lebih tepatnya, ia mengatakan bahwa laporan berfokus pada satu investigasi tentara Israel yang terkenal tentang penyiksaan di fasilitas tersebut, di mana seorang tahanan diserang secara seksual oleh tentara Israel dengan benda asing. Pemerkosaan yang dilakukan oleh tentara dari unit rahasia IDF yang dikenal sebagai Force 100 terekam kamera dan videonya kemudian bocor. Tahanan tersebut dilaporkan meninggal dunia karena luka-luka yang dideritanya. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa sejak akhir tahun 2023, puluhan tahanan masuk hidup-hidup namun pergi dalam kantong mayat. Ia menekankan bahwa kesaksiannya sama dengan kesaksian para penjaga, dokter, maupun tahanan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.